Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran Pancasila pada minggu ke-10. Kali ini kita akan membahas tentang implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Apa saja sih? Mari kita lihat penjelasannya. Jadi teman-teman mahasiswa semua, konsep implementasi Pancasila dibagi dalam 4 bidang, yakni dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang HAM. Bagaimana sajakah konsep implementasi Pancasila terhadap 4 bidang tersebut? Berikut penjelasannya. Dalam bidang politik, implementasi Pancasila ada pada 2 sektor. Sektor yang pertama yakni sektor suprastruktur politik. Apa itu? Suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintah lainnya baik di pusat maupun daerah. Kemudian sektor yang kedua yakni sektor masyarakat, yakni infrastruktur politik, yaitu lembaga-lembaga sosial politik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Sekarang kita beralih ke bidang yang kedua, yakni bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, terdapat 5 prinsip perekonomian yang mengacu pada kelima sila yang terdapat dalam Pancasila, yakni yang pertama, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral yang mengacu pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan yang kedua, yakni kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan, yang mana mengacu pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga yakni memprioritaskan kebijaksanaan ekonomi adalah suatu penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi yang mengacu pada persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat yakni koperasi yang merupakan soko huruf perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama yang mana mengacu pada sila keempat. Dan yang terakhir yakni adanya timbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi yang mengacu pada sila yang kelima. Sedangkan teman-teman sekalian, jika pada bidang sosial dan budaya, yakni terdapat budaya saling gotong royong, di mana gotong royong merupakan karakter masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika sebagaimana disebutkan dalam pasal 36 UUD 1945. Sedangkan yang terakhir yakni dalam bidang HAM, yang mana biasanya akrab dikenal dengan istilah bela negara. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 27 ayat 3 dalam UUD 1945 yang mana berisi tentang bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pertemuan kali ini bisa saya simpulkan bahwa sebagai warga negara yang baik, bela negara bukan dilihat sebagai kewajiban, melainkan juga merupakan kehormatan dari negara. Bela negara dapat didefinisikan sebagai segala sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dan bangsa. Baik teman-teman mahasiswa semua, demikian penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa untuk selalu diupdate ilmunya karena ada tugas yang menunggu kalian di sana. Dan juga untuk selalu update video, jangan lupa untuk subscribe. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di